Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Yang kami banggakan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada dengan Bapak Ustadz Budi selaku pengurus JNA Kabupaten Lampung Utara. Saat ini kita sedang obrolan santai nih pemirsa, sambil ngobrol tapi bermakna. Jadi gini Pak Ustadz Budi, ya. mohon berbagi pengalaman, pengetahuan tentang bagaimana menangani anak kecil yang terindikasi ada gangguan ain, gangguan jin ain istilahnya. Bagaimana apa ayat-ayat yang dibaca, kemudian bagaimana tata cara penanganannya supaya kita semua, khususnya saya pribadi, kemudian praktisi-praktisi dimanapun Anda berada, khususnya di Lampung Utara yang barusan saja mengikuti pelatihan, bisa mempraktekkan ataupun bisa menangani apabila ada temuan kasus. Karena zaman sekarang ini ditambah lagi dengan berbagai wabah penyakit, ya kan, demam berdarah, ya kan, kemudian ada gangguan-gangguan terindikasi jin, karena anak kecilnya rawan sekali ada gangguan-gangguan jin tersebut. Kalau bahasa Jawa mungkin ada istilah sawang gitu kan, Pak ya. Jadi bagaimana cara mengatasi itu, mohon penjelasan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza maritu fa huwa yashfin. Jadi para pemirsa yang budiman dan saya selaku yang bernama Budi ya, kita ngobrol rileks saja, santai aja. Jadi memang ada beberapa kasus yang sedikit berbeda Pak, ketika kita menangani seorang anak, bayi atau balita ataupun yang masih usia anak ini, ada sedikit metode yang sedikit berbeda daripada biasanya seperti menangani orang-orang dewasa. Nah, salah satunya yaitu ketika memang anak tersebut ada indikasi ain, yang harus kita laksanakan itu adalah SOP. Apa itu SOP? Standar operasional penanganan. Ya, penanganan, bukan prosedur. Jadi yang pertama kita harus mencari tower ain-nya itu dulu. Itu tower apa maksudnya? Nah, tower ain ini adalah karena begini, bisa jadi anak kita atau anak saudara kita atau siapapun yang terindikasi ain ini bukan karena dari anaknya. Oh iya. Ya, maksudnya sumber ya. Iya, sumber ain tersebut ya. Kita harus mencari sumber tower dari ain tersebut. Nah, biasanya sumbernya tersebut ini berasal dari orang-orang terdekat. Seperti satu yang sangat dominan itu adalah ibu yang menyusuinya. Yang kedua adalah sang pengasuhnya atau pembasuh yang sering berdekatan dengan anak tersebut. Nah, apabila dua orang tersebut atau orang yang di sekeliling kita mempunyai indikasi, satu, dia sering mengalami mimpi buruk, yang kedua dia sering mengalami pusing, terasa berat di pundak dan lain sebagainya, maka bisa hampir dipastikan maka towernya berada di kedua orang tersebut atau orang-orang tersebut. Misalnya yang lebih dominan ini ibunya, karena ibunya yang paling dekat mempunyai hubungan secara batinnya. Nah, jadi tata caranya yang harus kita bersihkan itu adalah melalui ibunya. Jadi yang diruqyah ibunya? Ibunya, iya, dengan niat meruqyah anaknya, tapi melalui metode ibunya. Karena apa? Sumbernya ain ini tadi berasal dari ibunya. Nah, setelah itu kita lakukan pembacaan ruqyah standar seperti biasa yang sudah sering kita lakukan. Ya, seperti yang kita lakukan yang seperti biasanya. Nah, setelah itu selain daripada ruqyah standar, kita juga melakukan bacaan-bacaan yang mana bacaan tersebut fungsinya
untuk mengeluarkan jin dan juga menarik jin tersebut dari tubuh si ibunya itu tadi. Ya, itu. Nah setelah itu dibacakan ayatnya seperti apa? Ya seperti biasa. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Itu bisa dibaca 3 sampai 7 kali. Ayat 3 sampai 7 kali. Terus fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamar rahimin, sama 3 sampai 7 kali. Terus yang terakhir untuk mengeluarkan jin. Mengeluarkan dari jin ya dengan cara metode kita memegang bagian-bagian yang sensitif yang sering terindikasi jin. Itu mulai dari punggung, dari tengkuk, ya dari pundak sampai dari kepala. Dengan membaca sembari kita membaca, sembari kita meniatkan mengeluarkan jin tersebut dari tubuh sang ibu itu. Terus satu lagi nih, ketika meruqyah ibunya, terus anaknya itu di mana itu? Di sampingnya, Di di dekatnya, iya di dekat. Jadi kita meniatkan narik penyakit anak tersebut melalui si ibunya itu tadi. Iya, seperti itu, Pak. Kemudian ini nanti bacaannya pemirsa nanti akan kita tambahkan di layar, Ya. kita susulkan di layar bagi praktisi yang sudah mengikuti pelatihan mungkin memahami ataupun sudah lupa nanti akan teringat kembali dan bisa mempraktekannya apabila ada temuan. Kemudian ini yang terkadang menjadi susah membedakannya itu Pak Ustadz, antara ini ada gangguan ain atau memang sakit biasa, itu apa perbedaannya? Adapun diagnosa. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan ruqyah standar. Itu tujuannya untuk mendiagnosa penyakit tersebut. Oh iya. Iya. Nah, setelah si maki ini tadi di ruqyah secara ruqyah standar, maka akan terlihat indikasinya. Oh, iya. Nah, dengan cara apa? Kita menanyakan dengan si maki tadi apa yang dirasakan ketika saat di ruqyah. Jadi hasil diagnosa tadi setelah ruqyah. Iya, setelah ruqyah standar, sudah standar dan pembacaan ayat-ayat pembatal sihir, pemutus perjanjian, ayat tentang ain dan lain sebagainya. Nah, kalau indikasinya penyakit dohir atau penyakit medis, ini biasanya indikasinya cenderung di bagian depan. Iya. Ya, Bagian depan. ya bagian depan itu penyakit murni medis. Iya. Nah, adapun kalau berupa penyakit ain ataupun sihir, ini dominan indikasinya di bagian belakang sampai ke kepala. Kemudian ini kira-kira batasan ya, namanya anak ini kan kadang-kadang usia kan berbeda-beda. Ya, Kira-kira umumnya anak yang terkena ain ini batas usia berapa ya? kalau anak yang kena ain atau bahasa lebih simpelnya sawan lah Pak ya, itu biasanya ya dari balita. Balita ya. Iya, dari balita ya, dari mulai saat menyusui sampai umur 7 tahun 10 tahun lah. Ini yang sering terindikasi terkena dampak dari ainnya si ibu. Jadi pemirsa, usia yang terindikasi pada umumnya terkena ain ini adalah gangguan jin. Ya. Ini usia 7 tahun ke bawah ya. Ya. Kemudian penanganannya seperti tadi, nanti bacaan ruqyah standar, nanti bisa dilihat di layar gitu kan. Nah, akan kita ingatkan kembali. Jadi pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, jadi ketika melihat, mengalami atau memiliki anak yang sakit, ya, berobatlah dengan mempraktekkan ruqyah, karena bisa jadi indikasi tersebut adalah berawal dari gangguan jin, karena jin itu senang menggoda anak, menggoda ibunya. Itu saja, terima kasih Pak Ustadz pencerahannya, sudah berbagi pengalaman dan informasi, ini sangat bermanfaat sekali. Siap. Ini ada satu lagi Pak yang perlu diketahui ya. Apabila si anak tersebut memang terindikasi ain atau sihir ya di usia balita, maka disarankan kita untuk mengambil air wudhunya si ibu tadi untuk dimandikan kepada si anak itu tadi. Ini sebagai termasuk salah satu SOP-nya. Supaya apa? Supaya air wudhu yang diambilkan dari orang tuanya atau si ibunya ini tadi, ini untuk membersihkan
arwah-arwah negatif yang ada di dalam Itu bisa tubuh si bisa anak. dicampur lah ya. Bisa, iya. Pemirsa, ini anjuran Daftarnya gimana? namanya syariat, Syariat. syariat ikhtiar. Ya. Jadi salah satunya Nomor Ah. kakak dengan iya di mana? mengurangi atau mengatasinya adalah air wudhu yang digunakan ibunya itu dipergunakan Untuk untuk memandikan. memandikan anak yang terkena Sawat. indikasi ain atau sawat. Mungkin itu aja, terima kasih Pak Ustadz. Nah. Semoga bermanfaat ya. Ya. Sekian pemirsa. Bagi pemirsa yang menonton terus, mohon bantuannya untuk nonton, kemudian subscribe